Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas persamaan diferensial linear orde 2. Bentuk umum PD linear orde 2 yaitu Y double aksen plus PY aksen plus QY sama dengan R. Y aksen di sini adalah turunan kedua dari Y ya. Y aksen turunan pertama dari Y. Sedangkan kalau yang tidak ada aksennya berarti bukan turunan, seperti itu ya. Koefisien dari Y double aksen yaitu 1 tanpa X maupun Y. Dan pada ruas kiri terdapat Y berpangkat 1. Nah, ini Y berpangkat 1. P dan Q merupakan sembarang fungsi X atau konstan. Seperti PD linear orde 1, PD linear orde 2 juga dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama PD linear orde 2 homogen, dan yang kedua PD linear orde 2 tak homogen. Baik, kita bahas terlebih dahulu PD linear orde 2 homogen. Bentuk umum PD linear orde 2 homogen yaitu Y double aksen plus PY aksen plus QY sama dengan R-nya itu bernilai 0. Sama seperti yang pernah kita bahas di PD linear orde 1. Yang membedakan antara homogen dan tak homogen adalah di R-nya. Jika R-nya sama dengan 0, maka homogen. Jika tidak sama dengan 0, maka tak homogen. Baik, sekarang kita bahas ketika kondisinya P dan Q merupakan suatu konstanta. Karena sebenarnya P dan Q itu selain dia itu konstanta, bisa berupa konstanta ya, bisa juga berupa fungsi X. Tapi untuk pembahasan kali ini, kita hanya membahas kondisi di mana P dan Q merupakan suatu konstanta. Maka persamaan diferensial ini kita tulis ulang ya menjadi Y double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan 0. Jadi P dan Q kita khususkan pembahasannya pada bentuk konstanta sehingga kita ganti saja menjadi untuk P menjadi B, untuk Q menjadi C. B dan C merupakan konstanta. Baik, sekarang kita perkenalkan persamaan karakteristik, yaitu lambda kuadrat plus B lambda plus C sama dengan 0 ya. Di sini kita lihat tadi di awal dikatakan bahwa koefisien dari Y double aksen itu 1 ya, tanpa X maupun Y. Di sini 1, di sini 1. Nah, persamaan karakteristik itu sebenarnya diambil dari persamaan PD linear homogen gitu ya. Hanya saja Y-nya ini diganti dengan lambda ya. Dan turunan keduanya ini kita ganti sebagai pangkat. Ini pangkat 2, yang turunan pertama pangkat 1, yang enggak ada turunannya dianggapnya tidak ada di sini. Nah, di sini A-nya, kalau misalkan di persamaan kuadrat yang pernah kita bahas, yaitu biasanya kan persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Di sini biasanya ada A. Tapi karena di awal perjanjian bahwa koefisien dari Y double aksen itu 1, maka di sini juga A-nya itu bernilai 1. Maka tidak ditulis gitu ya. Sehingga hanya ditulis lambda kuadrat plus B lambda plus C sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ini solusi tergantung pada akar-akar persamaan karakteristik tersebut. Jadi, kita akan mencari akar-akarnya terlebih dahulu gitu ya. Apakah akar-akar itu real, ataukah kembar, ataukah bentuknya bilangan kompleks, maka solusinya bisa kita pilih ya. Nah, di sini kita ingat kembali bahwa rumus determinan itu D ya, determinan sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini menggunakan cara rumus gitu ya. Kita ingat kembali ketika penyelesaian persamaan kuadrat atau mencari akar-akar kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0.
Untuk cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini ya, dengan rumus itu kan X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Baik, kita lihat di sini. Tadi persamaan karakteristik itu bentuknya lambda kuadrat plus B lambda plus C sama dengan 0. Kalau di persamaan kuadrat, variabelnya itu X ya, ini X. Maka di sini X. Nah, untuk persamaan karakteristik, karena bentuknya ini variabelnya lambda ya, maka di sini kita tulis akar-akarnya sebagai lambda. Baik, ini kalau kita pecah ya, di sini min B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. B kuadrat min 4AC adalah determinan. Maka kita bisa tulis min B per 2A plus minus akar D per 2A. Ini untuk persamaan kuadrat. Nah, khusus untuk persamaan karakteristik ya, persamaan karakteristik kondisinya A-nya sama dengan 1. Maka kita bisa tulis lambda 1, 2 ya, min B per A-nya 1, 2 dikali 1, 2 plus minus akar D per 2. Maksud dari lambda 1, 2 atau X1, 2 itu begini. Lambda pertama atau akar pertama yaitu min B per 2A. Di sini kita pilih dulu plus akar D per 2. Sedangkan akar kedua lambda 2 min B per 2A. Yang plus tadi sudah digunakan. Sekarang kita ganti yang minus. Min akar D per 2. Itu gitu ya. Nah, ini hasilnya sama dengan yang ini. Baik, jika hasil dari lambda 1 ataupun lambda 2 itu real dan nilainya berbeda, atau D-nya, kita cek ketika determinannya lebih besar dari 0, maka solusi umumnya itu akan berbentuk seperti ini. Namun jika dua akar tersebut, lambda 1, lambda 2, nilainya sama, yaitu kondisi ketika determinannya sama dengan 0, maka solusinya bentuknya seperti ini. Sedangkan kalau dua akar berbentuk bilangan kompleks ya, yang ada I-nya atau akar dari D-nya ini negatif, itu kan pasti menghasilkan bilangan imajiner. Atau kondisi di mana determinannya itu kurang dari 0. Solusi umumnya adalah ini. Jadi, kalian cek dulu persamaan diferensial linear order 2 homogennya itu akarnya jenisnya itu masuk ke kasus yang mana gitu ya. Baru dipilih solusi umumnya. Untuk penjabaran solusi umum yang ini dapat dari mana? Ada di buku saya ya. Itu saya sudah menuliskan secara detail prosesnya sehingga muncul solusi-solusi seperti ini. Tapi kalau untuk dijabarkan di sini terlalu panjang ya, jadi saya persingkat saja, langsung hasilnya saja. Oke, supaya lebih paham, kita perhatikan contoh berikut ini. Carilah solusi PD di bawah ini serta solusi khusus jika Y sama dengan 4 ketika X sama dengan 0. Ya, yang 0 ini X-nya. Yang ini X ya. Dan Y aksen sama dengan 1 ketika X-nya sama dengan 0. Baik, sekarang kita cek dulu ya. Atau kita ubah dulu, tahapannya begini. Ya, jawab. Kita cari persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik itu diambil dari persamaan dari PD-nya gitu ya, dari persamaan diferensialnya. Di sini kita lihat, di sini Y double aksen.
maka kita tulis sebagai lambda kuadrat min 2. Di sini ada y aksen itu berarti lambda ya. Plus, nah di sini tidak ada turunan lagi, kita tulis ini saja. Plus 10 sama dengan 0. Nah, ini persamaan karakteristiknya. Jadi diambil dari sini. Gitu ya. Sekarang kita cek determinannya. Determinan. Kita cek D sama dengan B kuadrat min 4AC. Di sini A-nya ya, kalau ini kan sebenarnya dari persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A-nya di sini 1 ya. Oke, B dulu deh. B-nya di sini B, berarti di sini ya. B-nya min 2. Min 2 kuadrat min 4, A-nya di sini 1 ya. 1 C-nya di sini. Nah, ini C, ini C. 10. Maka di sini 4 min 40. Min 36. Ini D. Ini kurang dari 0. Jadi, ini jenisnya ke 2 akar berbentuk bilangan kompleks ya. Sekarang kita mencari akar-akar dari persamaan karakteristiknya ya. Kita gunakan rumus yang ini. Nah, yang ini. Baik, di sini kita tulis lambda 1, 2 sama dengan min B per 2 plus minus akar D per 2. Nah, kita tadi sudah katakan bahwa B-nya itu min 2. Jadi min, ini diberi kurung ya, supaya tidak ambigu. Plus D-nya itu min 36 per 2. Baik, sini ya. Lambda 1,2 sama dengan min dikali min, plus ya, 2 per 2, plus minus, akar 36 itu dari 36 dikali dengan min 1 dibagi 2. Maka ini 1 plus minus, ini kita bisa pecah 36 dikali dengan min akar min 1 ya. Akar 36 dikali dengan akar min 1, kita pecah. Maka di sini 1 plus minus, akar 36 itu 6, akar min 1 itu I ya, bilangan imajiner, ini 2. Ini kita bisa sederhanakan jadi 3 ya. Jadi 1 plus minus 3I. Ini lambda 1, 2. Maka kita bisa pilih lambda satunya itu 1 plus 3I, lambda 2-nya itu 1 min 3I. Setelah kita mendapatkan akar-akarnya yaitu lambda 1 dan lambda 2, maka kita cari solusi umumnya. Karena ini bilangan kompleks ya, maka ini yang menjadi solusi umumnya. Maka kita tulis ya, Y sama dengan ya, ini solusi umum. Solusi umumnya Y sama dengan E pangkat alfa ya, alfa X, kemudian dikalikan dengan A cos omega X plus B sin omega X. Baik, alfanya yang mana? Nah, kita lihat tadi, ini kurang keterangan di sini. Saya tuliskan di sini akar-akarnya ya. Akar-akar yang itu berbentuk begini. Lambda 1 sama dengan alfa plus omega I
lambda 2 alfa plus, minus ya, minus omega i. Nah, alfa di sini dari akarnya gitu ya, yang tidak ada i-nya. Jadi kalau di bilangan kompleks itu kan z sama dengan x plus iy atau yi ya. Nah, alfa tuh yang bagian x-nya gitu ya, bagian realnya. Nah, kita lihat di sini lambda 1 sama dengan 1 plus 3i. Maka kita bisa tulis begini. Alfa plus omega i. Ya. Di sini alfa min omega i. Maka alfanya 1 ya. Ini alfa 1. Kita tulis y sama dengan alfanya itu 1 dikali x. A-nya itu kita tetap tulis A. Cos omeganya tadi 3 ya, ini omega 3. Oke. Ini juga omeganya tetap 3, bukan min 3 karena di sini sama-sama min ya. Jadi omeganya 3, ini omeganya juga 3. Ini 3x ya. Plus B sin 3x. Nah, ini solusi umumnya sudah sampai sini, sudah selesai. Ya, ini sudah selesai. Ini bisa kita sederhanakan, y sama dengan 1 dikali x itu x, ini a cos 3x plus b sin 3x. Nah, ini solusi umumnya. Sekarang kita cari solusi khusus. Di soal dikatakan jika x sama dengan 0, y-nya itu 4 ya. Kita tulis di sini y ketika x sama dengan 0 4, y aksen ketika x sama dengan 0 sama dengan 1 ya. Oke, sekarang kita masukkan syarat-syarat ini ya, kondisi-kondisi ini ke dalam bentuk solusi umum. Kita tulis solusi umumnya, y sama dengan pangkat x a cos 3x plus b sin 3x. Ketika x sama dengan 0 ini ya, y-nya itu 4. Maka ini kita tulis 4, kondisi ini, yang ini ya. 4 sama dengan x-nya itu 0, a cos x-nya 0 plus b sin 3 dikali 0. Jadi kalau misalkan ditulis begini, y 0 sama dengan 3. 0 di sini maksudnya adalah x. Karena kita sering melihat ditulis seperti ini ya, y fungsi x. Maka 0 di sini itu x. Baik, di sini 4, sesuatu pangkat 0 itu 1. Maka di sini a cos 0 plus b sin 0. Maka 4 sama dengan 1, a cos 0 itu 1 ya. B sin 0 itu silakan pakai kalkulator kalau tidak hafal, itu 0. Maka saya tulis di sini ya. 4 sama dengan 1 dikali a plus 0. Maka 4 itu a ya. 1 kali a itu a, 1 kali 0 a. Maka a-nya sudah ketemu 4. Sekarang kondisi yang kedua, yang ini ya. Yang turunannya. Oke. Kita tarik ke sini. Y aksen ketika x-nya sama dengan 0 itu bernilai 1. Sedangkan solusi yang kita punya itu dalam kondisi y gitu ya, bukan y aksen. Maka kita turunkan terhadap x ya. Jadi di sini y sama dengan pangkat x a cos 3x plus b sin 3x. Ini kita turunkan terhadap
X ya, maka menjadi Y aksen. Di sini D, E pangkat X, A cos 3X, plus B sin 3X. Makanya konsep turunan dan integral itu tidak boleh dilupakan ya. Baik. Kita turunkan, kita ingat bahwa DUV ya dengan U dan V itu fungsi X, maka di sini UV aksen plus U aksen V. Jadi gantian gitu ya. Baik. Sekarang kita turunkan yang ini ya. Y aksen sama dengan kita turunkan dulu yang ini sebagai U ya, dan ini sebagai V. Kita tuh U nya tetap dulu lah ya. E pangkat X, V aksen ini diturunkan. Nah, karena penjumlahan bisa dipecah ya, jadi langsung turunan dari cos 3X per dx. Oke, kita menggunakan aturan rantai, misalkan W-nya itu 3X, maka dW per dx adalah D3X per dx, hasilnya 3 ya. Oke, kita tulis di sini dy per dw ya, dw per dx ya. dy-nya itu d cos W per dW dikalikan dengan W-nya itu D 3X. Ini tidak muat, kita tulis di bawah saja. Sama dengan ya D cos W per dW dikalikan dengan D 3X per dx. Maka di sini turunan dari cos itu min sin W dikalikan dengan 3 ya. Maka min 3 sin W, W-nya itu 3X. Kita tulis di sini A dikali turunan dari cos itu min 3 sin 3X ya. Nah, ini pasti mirip ya, hanya nanti turunannya kosinus dan positif. Jadi plus B dikali dengan 3 cos 3X. Oke. Ini hasilnya ini ya, turunannya. Nah, ini sudah selesai. Sisa yang ini. Ini kita tulis plus yang ini ya, plus U aksen. U aksennya itu U-nya itu kan E pangkat X diturunkan, maka tetap E pangkat X. Dikalikan dengan V-nya tetap tidak diturunkan. A cos 3X plus B sin 3X. Nah, kita bisa rapikan ya penulisannya. E pangkat X di sini A dikali min 3A. A dikali min 3 min 3A sin 3A sin 3X ya, plus B 3B ya, 3B cos 3X plus yang ini E pangkat X A cos 3X plus B sin 3X. Baik, kita ulang ya syaratnya tadi. Y aksen ketika X sama dengan 0 itu hasilnya 1. Tadi Y aksennya kita sudah peroleh ya. Yang ini E pangkat X dikali min 3A sin 3X ya, plus 3B cos 3X
plus E pangkat X, ini A cos 3X plus B sin 3X. Sekarang kita masukkan kondisinya ya. Kita buat X-nya itu 0, maka Y aksennya ketika X 0 itu 1. Kita buat 0 semua. Min 3A sin 3 dikali 0, 3B cos 3 dikali 0 plus E pangkat 0 A cos 3 dikali 0 plus B sin 3 dikali 0. Maka di sini 1, E pangkat 0 juga 1 ya. Min 3A sin 0 itu 0 plus 3B dikali 1 plus E pangkat 0 itu 1 yang ini ya. Sini A cos A dikali cos 0 itu 1 plus B dikali 0 ya, sin 0 itu 1. Maka ini 1 0 plus 3B ditambah 1A ya. Maka hasilnya 1 sama dengan 3B. 1 dikali 3B ya, 3B plus A. A-nya tadi kita sudah peroleh, nilainya itu 4. 1 sama dengan 3B plus 4. Pindah ruas. 1 min 4 sama dengan 3B. Ini min 3, ini 3B. Maka B sama dengan min 3 dibagi 3. B sama dengan 1 ya. Nah, ini sudah ketemu. Nah, kalau misalkan ini min 1 ya. Ini min 1. Nah, kalau misalkan A dan B sudah ketemu, maka kita bisa tuliskan solusi khususnya. Y sama dengan E pangkat X 3 Jadi solusinya ini ya, solusi umumnya kita tulis lagi. Di sini A cos ini ya, A cos 3X B sin 3X. 3X plus B sin 3X. Maka Y sama dengan E pangkat X, A-nya tadi 4 ya, cos 3X plus B-nya min 1, sin 3X. Maka Y sama dengan E pangkat X, 4 cos 3X min sin 3X. Nah, ini untuk solusi khususnya. Jadi kalau misalkan solusi umum, nilai A dan B-nya itu masih tetap A dan B. Sedangkan untuk solusi khusus, nilai A dan B-nya itu sudah ada nilainya. Untuk pertemuan kali ini, kita bahas yang homogen dulu. Untuk yang tak homogen, kita bahas di pertemuan pekan depan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.